Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 296. Apa yang kamu lakukan? Melihat Xiao Fu melepas pakaiannya, ketiga putri Mu Xianling bahkan lebih bingung, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Mereka tidak berani memandang Xiao Fu. Kakak Tang Yi, selamatkan aku. Tang Su berteriak ke langit lagi dengan ketakutan, dan sepertinya merasa tidak memiliki suara yang cukup. Dia menarik tenggorokannya dan terus-menerus berteriak nama Tang Yi. Panggil, panggil, semakin keras kau memanggil, semakin bersemangat aku jadinya. Xiao Fu tersenyum dan membiarkan Tang Su berteriak. Dia datang ke tiga wanita Mu Xianling dan mulai melepas pakaiannya. Pada saat ini, ketiga wanita itu tidak memiliki perlawanan, bagaimana mereka tidak bisa menghentikan tindakan Xiao Fu. Mereka berteriak dan bertarung dengan putus asa, tetapi mereka tidak berguna. Ini duri. Pertama-tama, pakaian rusa dirobek oleh Xiao Fu tanpa ampun, memperlihatkan sepotong bunga putih dan bunga. Xiao Fu tidak lagi ragu-ragu, dengan cepat menarik pakaian dari dua wanita lainnya, dan membuat dua suara lembut. Pakaian Mu Xianling dan Tang Su langsung disobek oleh Xiao Fu. Pakaian tiga anak perempuan Mu Xianling berubah menjadi potongan-potongan kain seperti ini. Bahunya benar-benar terbuka di depan mata Xiao Fu. Kecuali untuk celana panjang dan lingkaran yang menutupi bagian-bagian intim. Sisa pakaian itu dirobek oleh Xiao Fu. Adegan pada saat ini sangat mulia dan sangat harum, walaupun saya tidak melihat tempat yang ingin saya lihat, itu membangkitkan hasrat Xiao Fu bahkan lebih. Dan tiga putri Mu Xianling dilanggar oleh Xiao Fu langkah demi langkah, dan mereka menjerit dan memberontak dengan marah. Mereka putus asa dan ketakutan. Tangisan Tang Su terdengar di seluruh hutan, dan suara, wah wah wah, terdengar menyedihkan. Xiao Mei, aku di sini. Xiao Fu suka melihat wanita cantik menangis, keputusasaan dari tiga wanita Mu Xianling membuatnya lebih bersemangat, dia menggosok tangannya, siap untuk menyingkirkan ikatan terakhir dari tiga wanita, dan kemudian seluruh orang menerkam dan melemparkan tiga wanita itu. Dan kali ini, ledakan. Bom. Tiba-tiba ada ledakan di langit, dan kemudian dengungan dingin yang sangat besar datang dari langit. Siapa? Xiao Fu buru-buru menghentikan gerakannya dan melihat ke langit. Pada saat ini, bayangan hitam jatuh dari langit, dan kemudian, bom, terdengar, seperti karung pasir, dan jatuh di samping Xiao Fu. Xiao Fu penasaran tentang apa itu, dan berjalan dengan hati-hati untuk mencari tahu, dan tiba-tiba menemukan. Ini ternyata adalah mayat. Cerita bersambung di bawah ini. Membalik bagian depan mayat dan melihat penampilan mayat, Xiao Fu tiba-tiba panik. Tubuh Jiao Ziming. Mengapa Jiao Ziming mati di sini? Melihat tubuh Jiao Ziming, Xiao Fu sedikit kaget. Kekuatan Jiao Ziming, Xiao Fu tahu, bahkan jika itu tidak baik, Jiao Ziming juga memiliki kekuatan Raja Perang. Jumlah kandidat umum tidak bisa menjadi lawannya sama sekali, apalagi membunuh Jiao Ziming. Selain itu, ia masih beraksi dengan Cao Yusan. Kedua panglima perang, selama mereka tidak bertemu monster seperti katak raksasa kalajengking, di tempat suci kecil ini, itu hanya tak terkalahkan, kecuali mereka bertemu kandidat yang berada di peringkat kedua. Memikirkan hal ini, Xiao Fu tiba-tiba teringat bahwa Yu Pei telah menerima berita dari Jiao Ziming sebelumnya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada lagi orang selain mayat dan ketiga putri Mu Xianling, Xiao Fu buru-buru menjabat tangannya dan mengeluarkan Yu Pei untuk memeriksa pesan di atas. Saya melihat pesan pertama dari Jiao Ziming pada Yu Pei. Fuye, kami menemukan kandidat kedua di peringkat Shifu. Lokasinya ada di XXXXX. Kekuatan kandidat ini sangat kuat, bahkan katak raksasa kalajengking api juga mati di tangan kandidat ini. Cao Yusan dan keduanya tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya,
jadi berita dikirim kembali untuk melihat instruksi pemimpin tim. Tolong dapatkan jawaban cepat setelah mendapatkan berita. Setelah pesan pertama, sekitar 10 menit kemudian, pesan kedua datang. Fuye, itu tidak baik. Calon ini memaksa kita untuk mundur dari ujian masuk, kalau tidak kita akan membunuh kita. Situasinya sangat tidak optimis. Jika kamu menerima berita, tolong tambah kecepatanmu datang kemari. Pesan ketiga. Fuye, kami menghasut ratusan kandidat di 3 distrik untuk bertarung mati-matian dengan kandidat itu, dan kemudian melarikan diri secara diam-diam, tetapi kandidat itu hanya dengan satu trik, dia menewaskan ratusan kandidat. Bahkan tidak ada sisanya. Dan dia mengejar kita, Tuan Fu. Pesan keempat. Aku diam-diam melaksanakan berita ini karena kandidat telah menghentikan kita, dan dia tampaknya telah menemukan identitas kita dan mulai menanyai kita. Aku dan Lao Sao memutuskan untuk melarikan diri sekarang. Pesan kelima. Fuye. Ketika kamu menerima pesan ini, aku tidak tahu apakah kita masih hidup. Kandidat itu terlalu kuat. Itu hanya satu gerakan, hanya satu gerakan. Lao Sao sudah mati di tangannya. Dia mengejar ke arahku, aku dikejar. Berita tentang Yu Pei berakhir di sini. Dari berita-berita ini, kita bisa melihat perkembangan dan arah berbagai hal, dan kita juga bisa melihat ketegangan dan ketakutan Jiao Ziming dan Cao Yusan dan kekuatan kandidat. Kandidat yang menempati peringkat kedua di peringkat. Sebenarnya bertemu dengannya. Cerita bersambung di bawah ini. Membunuh ratusan kandidat Sifu dalam satu gerakan. Bunuh prajurit dengan kekuatan panglima perang dalam satu gerakan. Ini terlalu kuat, bukan? Meskipun Xiao Fu sudah tahu bahwa kandidat yang masuk peringkat kedua sangat kuat, tetapi pada tingkat tertentu, itu di luar harapannya. Xiao Fu mengerutkan keningnya menjadi beberapa kata, dan merasa bahwa semuanya sangat buruk. Pada saat ini, bahkan jika ketiga putri Mu Xianling cantik dan menggoda, dia tidak berminat untuk melakukan hal semacam itu. Kandidat itu sangat kuat, mereka dalam masalah besar kali ini. Mengambil sepotong batu giok lain, Xiao Fu ingin menyampaikan berita itu ke He Anmin. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Antara bisnis dan wanita itu, Xiao Fu masih dapat membedakan antara yang lebih ringan dan yang lebih berat. Namun, tepat ketika Xiao Fu ingin menyampaikan pesan itu, ada bayangan hitam lain, yang dengan cepat jatuh dari langit, dan disertai dengan suara keras memecahkan langit. Boom! Sosok ini jatuh ke tanah, dan ketika kaki menginjak tanah, suara besar dibuat, dan kekuatannya luar biasa. Xiao Fu memandang ke arah sosok itu dan menemukan bahwa orang yang jatuh dari langit adalah kandidat dalam kostum distrik utara. Penampilannya tidak tampan, tetapi dia rata-rata dan termasuk dalam level menengah ke atas. Yang aneh adalah bahwa kandidat dari distrik utara baru saja jatuh dari langit, begitu kuat, tetapi dari tubuhnya, Xiao Fu tidak merasakan napas yang kuat, seperti orang biasa. Hah? Siapa dia? Bukankah itu kandidat yang berada di urutan kedua dalam ranking Sifu? Dalam keraguan, Xiao Fu dia melihat kandidat distrik utara, dengan amarah yang kuat, seolah-olah dia terbakar, menatap mata merah, melangkah ke arahnya langkah demi langkah, dan berkata dengan mulut serak. Bicaralah, bagaimana kamu ingin mati? Chapter 297. Suara kandidat ini di distrik utara tampak sangat marah sehingga dia mengertakkan giginya, dan suaranya bocor melalui giginya. Kedengarannya sangat menakutkan. Dan kemarahan itu tidak terlihat dan sangat dingin, tetapi pada tubuh calon utara ini, ia samar-samar dapat melihat kemarahan yang berasal dari seluruh tubuhnya, dan kemarahan ini berubah menjadi api merah, yang terus-menerus terbakar. Tampak kandidat distrik utara ini tampaknya adalah dewa perang dengan baju besi api. Meskipun tidak ada napas prajurit di tubuhnya, momentumnya menakutkan. Dengan momentum ini saja, beberapa prajurit yang lemah mungkin takut mati. Untungnya, kekuatan Xiao Fu mencapai Raja Perang, jadi dia tidak terlalu terpengaruh.
Bagaimana aku ingin mati? Xiao Fu memandang kandidat dari distrik utara, lalu membeku sesaat, lalu memikirkan kandidat dari distrik utara di depannya, mungkin membunuh Zhao Yusan dan Jiao Ziming, kandidat kedua dalam peringkat Shifu, dan segera menatapnya. Sedikit takut. Cerita bersambung di bawah ini. Dapat dilihat dari berita dari Zhao Yusan dan Jiao Ziming bahwa kandidat ini sangat kuat, mampu membunuh ratusan kandidat dari 3 daerah, dan membunuh seorang raja perang seperti Zhao Yusan dalam satu pukulan. Pasti luar biasa, Xiao Fu berpikir dia tidak percaya diri melawannya. Saudara ini, apakah kita memiliki kesalahpahaman? Xiao Fu tahu bahwa kandidat dengan kekuatan sekuat itu tidak bisa melakukannya sendiri. Dia hanya bisa menyeret untuk saat ini, dan kemudian mencari peluang untuk melarikan diri. Xiao Fu percaya bahwa meskipun dia mungkin bukan lawan dari kandidat distrik utara di depannya, dia masih bisa melarikan diri jika dia ingin melarikan diri. Lagi pula, ada begitu banyak item yang menyelamatkan jiwa di tubuhnya. Tapi, Xiao Fu ingin menyeret, yang lain mungkin tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Kesalahpahaman. Haha. Calon dari distrik utara tersenyum dingin, lalu melirik ke arah ketiga putri Mu Xianling, dan melihat pakaian mereka rusak, cahaya musim semi benar-benar bocor, dan mata terbakar. Tidak lagi memberi Xiao Fu kesempatan untuk berbicara, kandidat distrik utara bergegas menuju Xiao Fu. Tidak peduli apa kesalahpahamannya, kamu akan mati pada saat ini. Kata kandidat distrik utara dengan marah. Oh, tampaknya semacam keterampilan fisik dan seni bela diri telah dinyalakan. Kandidat di distrik utara itu cepat, dan tubuhnya melesat, seperti teleportasi. Ia bergerak satu posisi dalam sekejap, dan terlihat sangat misterius. Mata Xiao Fu tidak bisa mengimbangi pergerakan kandidat distrik utara ini. Melihat pihak lain melirik ketiga putri Mu Xianling, dia tiba-tiba menghilang. Xiao Fu berkata diam-diam di dalam hatinya sejenak, tahu bahwa ia tidak bisa menahan diri. Pihak lain pada awalnya mungkin datang untuk 3 putri di belakangnya. Terkejut, Xiao Fu buru-buru mengeluarkan perisai kepala hantu seukuran ibu jari. Ini adalah item defensif yang disebut Nether Shield, yang digunakan oleh Zhao Yusan dan Jiao Ziming. Pertahanannya sangat kuat. Dengan menggunakan perisai hitam ini, Zhao Yusan dan Jiao Ziming pernah menolak serangan lidah api katak raksasa kalajengking api. Namun pada akhirnya perisai gelap juga berubah menjadi abu terbang, ia tidak mampu melawan monster yang kuat seperti katak raksasa kalajengking api. Setelah mengeluarkan Nether Shield, Xiao Fu membuangnya. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar, dan perisai kecil ini dengan ibu jari kecil berubah menjadi perisai besar dengan kepala hantu setinggi 2 meter. Hantu dan bayangan di perisai itu cemerlang dan mengerikan, bersama dengan gas hitam kecil yang terus-menerus menguap, itu bahkan lebih terlihat mengerikan. Nether Shield memiliki efek intimidasi. Untuk pertama kalinya, ketika dihadapkan dengan Nether Shield, rata-rata orang pasti akan diintimidasi oleh kepala hantu di atasnya, dan kekuatan serangan juga akan melemah sedikit. Selain itu, pertahanan kuat asli Nether Shield, Xiao Fu ingin menggunakan, bahkan jika dia tidak bisa mempertahankan serangan dari kandidat distrik utara ini, tetapi dia bisa menahan 1 atau 2 serangan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, ketika Xiao Fu melemparkan perisai ini, dan berdiri di depannya, kandidat di distrik utara mengabaikan keberadaan perisai itu, dan langsung berlari. Sepertinya dia terpana oleh amarahnya, dan dia bergegas tanpa jeda. Apakah dia gila? Melihat adegan ini, mata Xiao Fu membelalak, dan dia tidak bisa percaya bahwa kandidat utara akan melakukannya. Beraninya kamu meremehkan kekuatan pertahanan perisai dan memukulnya dengan satu ujung. Benar-benar tidak takut mati. Jika kandidat dari distrik utara berhenti untuk menyerang dengan seni bela diri, atau untuk mencari kekurangan dan kemudian menyerang, dengan kekuatan kandidat itu, mungkin Nether Shield tidak dapat dipecah untuk waktu yang lama, tetapi ia bahkan mengabaikannya seperti bison.
Pukulan yang sama, tidak menggunakan seni bela diri sama sekali, bahkan teknik tinju. Apakah dia pikir dia bisa menghancurkan perisai dengan tubuhnya? Ini gila. Pada saat itu, kandidat ini di distrik utara pasti akan pusing dengan pertahanan yang kuat dari Netherfield, dan bahkan jika dia tidak mati, dia juga akan terluka. Dia tentu saja tidak bisa menghancurkan pertahanan Netherfield. Namun, tepat ketika Xiao Fu berpikir bahwa kandidat distrik utara tidak bisa menghancurkan pertahanan. Dang-dang. Badan kandidat distrik utara menghantam Netherfield. Dan, pertama kali saya menekan Netherfield akan diubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, pecah seperti kaca. Dan kandidat dari distrik utara masih dengan kecepatan yang sama. Dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Fu. Tidak ada jejak luka di tubuhnya. Dia tidak melihat tanda-tanda perubahan di wajahnya. Dia tampaknya memukul perisai dengan tubuhnya. Tapi tubuhnya tidak ada yang terluka. Dia baik-baik saja, tapi Netherfield rusak. Bahkan item defensif yang kuat seperti Netherfield tidak bisa menahan tabrakan tubuh kandidat ini. Seberapa kuat kekuatannya? Ini bukan manusia, tapi monster humanoid. Xiao Fu sangat terkejut, dan wajahnya penuh ekspresi yang luar biasa. Pada saat ini, dia sudah ketakutan di dalam hatinya. Siapa yang tidak takut dengan calon kandidat distrik utara yang mengerikan dan kuat ini? Gunakan tubuh Anda untuk menekan Netherfield. Ini gila. Bahkan jika itu gila, pukul perisai dengan paksa yang dapat menahan serangan monster tingkat 5 tanpa perbedaan apapun. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Namun, takut menjadi takut, Xiao Fu juga merupakan kekuatan Raja Perang, dan reaksinya juga sangat cepat. Pada saat Netherfield pecah, ia mengeluarkan item kedua. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah yang kedua dari 3 item yang menyelamatkan nyawa. Item ini disebut 8-Star Divine Feather Banner. Ini adalah bendera formasi. Melalui itu dapat membentuk formasi pertahanan, yang sangat kuat. Item ini juga item yang dihargai oleh Xiao Fu saat menyelesaikan misi Tianmen. Kekuatan pertahanannya beberapa kali lebih kuat dari Netherfield. Bahkan jika itu adalah monster tingkat katak raksasa kalajengking api, aku masih tidak ingin merusak perlindungan bendera ini, itu sangat kuat. Xiao Fu jarang mengeluarkan item ini untuk digunakan, karena terlalu berharga. Pada saat ini, kandidat dari distrik utara datang ke medan perang dengan ganas, dan langsung menghancurkan perlindungan Netherfield. Kekuatan yang kuat memaksanya untuk mengambil barang berharga ini. Chapter 298. 8 bintang arai bulu ilahi, bangun. Xiao Fu berteriak dan melemparkan bendera itu. Bendera itu memancarkan cahaya yang menyilaukan di udara, dan kemudian dibagi menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8, dan menjadi 8 bendera yang identik. 8 bendera, wow, menyebar dan diatur dalam lingkaran di sekitar Xiao Fu dengan Xiao Fu sebagai pusatnya. Setelah pengaturan, 8 bendera jatuh dari udara dan menghilang ke tanah dan menghilang. Pada saat ini, di tanah di mana Xiao Fu berada, lingkaran-lingkaran dengan diameter sekitar 5 meter tiba-tiba muncul, dan ada berbagai karakter rumit dan garis silang di lingkaran itu. Pada saat yang sama dengan aura ini muncul, retikel tembus cahaya dan setengah lingkaran juga naik dari tepi aura, dan kemudian perlahan menutupi Xiao Fu. Setelah topeng cahaya sepenuhnya diselimuti, pertahanan selesai. Xiao Fu sekarang sepenuhnya dilindungi oleh arai bulu 8 bintang 8. Serangkaian bendera ini jauh lebih kuat daripada Netherfield. Xiao Fu percaya bahwa kali ini kandidat distrik utara pasti tidak akan bisa mengenai itu. Namun, tabrakan itu mungkin tidak bisa terbuka, tapi kandidat distrik utara tidak mengatakan bahwa dia harus selalu menggunakan tubuh untuk bertabrakan. Apakah Anda benar-benar berpikir orang lain bodoh? Tentu tidak bodoh. Saya melihat bahwa pada saat yang sama topeng 8 bintang Sofu Xiao Fu muncul,
kandidat dari distrik utara juga mengulurkan jari, dan matahari kecil yang menyilaukan muncul di antara jari-jarinya. Ada total 6 matahari kecil di babak ini, yang perlahan-lahan berputar di sekitar jari-jari kandidat di distrik utara. Memanggil. Pada saat ini, salah satu matahari kecil bersinar terang, dan ada suara menusuk memecahkan langit. Aku melihat sinar putih di tangan kandidat di distrik utara, melesat menuju pembentukan 8 bintang arai ilahi topeng. Ketika sinar cahaya pertama baru saja keluar dan belum mengenai target, di jari kandidat di distrik utara, matahari kecil bersinar lagi, dan suara menerobos langit bergema. Cerita bersambung di bawah ini. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ada total 6 dari suara-suara pecah ini, dan ada total 6 sinar putih. Huho. Keenam sinar putih ini mengenai topeng arai bintang 8 ilahi satu per satu. Mendadak. Ledakan. Terdengar suara retakan. Ketika cahaya pertama menabrak topeng yang dibentuk oleh 8 bintang Divine Feather Array, topeng itu pertama kali bergetar, tetapi tidak pecah. Ketika cahaya kedua menghantam topeng, topeng itu bahkan lebih bergetar, tapi tetap saja tidak pecah. Lampu ketiga belum rusak. Dalam cahaya keempat, topeng itu mulai retak. Sinar kelima cahaya, celah topeng semakin besar dan lebih besar. Keenam. Ledakan, suara pecah kaca datang lagi, yang beberapa kali lebih kuat dari pertahanan perisai. Topeng yang dibentuk oleh arai bulu bintang 8 sebenarnya dipukul oleh 6 sinar cahaya, dan kemudian pecah. Ketika formasi rusak, lingkaran cahaya di tanah menghilang seketika, dan semua karakter misterius dan garis silang menghilang. Yang muncul lagi adalah bendera yang tergeletak di tanah dan terus-menerus meniupkan asap hijau. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah ini bendera susunan Senyu Bintang 8 yang pernah dilemparkan Xiao Fu sebelumnya? Rusak. Dengan satu pukulan, hanya satu pukulan yang diperlukan, dan kandidat di distrik utara mematahkan arai bintang 8 Divine Feather. Selain itu, yang lain belum datang, hanya mengulurkan tangan mereka dan memecahkan bendera, kekuatannya mengerikan. Xiao Fu tidak menyangka bahwa susunan Senyu Bintang 8 yang ia banggakan tidak dapat menolak kandidat distrik utara. Awalnya, Xiao Fu berpikir bahwa kandidat di distrik utara akan memukulnya secara langsung dan memukulnya secara samar. Siapa tahu dia tidak memukul, tetapi memancarkan cahaya putih, dan cahaya putih terpancar dalam satu putaran, otomas yang dibentuk oleh Eight Star Divine Feather Array rusak. Kekuatan cahaya putih mengerikan, bahkan arai Senyu Bintang 8 tidak bisa menahan. Jika tidak ada arai bulu bintang 8, Xiao Fu sendiri langsung menghadapi serangan jarak jauh. Pikirkan tentang hal ini dan merasa takut. Kandidat di distrik utara terlalu kuat. Itu dapat menghancurkan Nether Shield dalam waktu dekat, dan itu dapat menghancurkan arai bintang 8 Divine Feather dalam waktu dekat. Dengan lenyapnya perisai energi yang dibentuk oleh 8 bintang Divine Feather Array, kandidat di distrik utara juga memasuki kisaran 5 meter Xiao Fu, dan itu bisa mengancam kehidupan Xiao Fu. Cerita bersambung di bawah ini. Menghadapi momen kritis seperti itu, wajah Xiao Fu sangat jelek, dan alisnya mengkerut. Aku berkata, semuanya adalah kesalahpahaman, apa yang kamu inginkan? Xiao Fu dengan enggan berteriak kepada kandidat distrik utara, berharap bahwa kandidat distrik utara akan berhenti dan berbicara dengannya untuk menunda waktu. Namun, kandidat dari distrik utara terus berbicara. Setelah mendengarkan Xiao Fu, dia hanya menatap dingin, dan kemudian berkata dengan tajam. Saya pikir kamu sudah mati. Dia terdiam. Tampaknya tidak ada cara untuk tidak membunuh Xiao Fu. Xiao Fu juga aneh, walaupun identitasnya sendiri spesial, semua orang di Sifu disalahkan, tapi tidak membenci situasi seperti ini. Bagaimanapun, saya harus mengatakan beberapa patah kata. Tetapi di depannya, kandidat distrik utara mengabaikannya dan membunuhnya ketika dia bertemu, seolah-olah dia telah membunuh leluhurnya selama 18 generasi, dengan darah dan keringat.
Apa kebencian atau dendam? Xiao Fu tidak tahu di mana ia telah memprovokasi kandidat distrik utara, apakah itu karena 3 kandidat wanita cantik di belakangnya. Ini juga tidak mungkin. Xiao Fu segera membantah. Saya pikir pria, wanita seperti pakaian, hanya beberapa wanita, dan mereka tidak memiliki api besar, jadi pasti ada sesuatu yang memancing kandidat ini. Tetapi secara spesifik apa yang menyebabkannya, Xiao Fu tidak tahu, dan kandidat distrik utara tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, ia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Tapi apa yang tidak diketahui Xiao Fu adalah bahwa kandidat distrik utara di depannya benar-benar marah karena 3 putri Mu Xianling di belakangnya. Pada saat ini, melihat bahwa kandidat di distrik utara ini tidak memberinya kesempatan untuk berkomunikasi, ia telah memasuki serangkaian serangan, dan hendak menembak dirinya sendiri untuk membunuh. Barang yang menyelamatkan jiwa. Item ini adalah salah satu dari 3 item yang menyelamatkan jiwa Xiao Fu. Ini adalah item yang paling berharga dan paling kuat. Kekuatan defensif berkali-kali lebih kuat daripada Nether Shield dan bahkan 8 bintang Divine Feather Array. Namun, item ini adalah item 1 kali, dan akan hilang setelah habis. Xiao Fu sangat menghargainya sehingga ia tidak berani menggunakannya sesuka hati. Pada saat ini, dalam menghadapi pembunuhan tanpa akhir dari kandidat distrik utara, untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus mengambil item ini. Ini adalah gulungan gambar. Gulungan gambar dibuka dan sepotong pakaian digambar di atasnya. Pakaiannya sangat indah, dan lukisannya juga sangat realistis. Seperti yang dapat Anda lihat dari gambar, pakaiannya indah dan mewah, putih transparan, dan ada sedikit cahaya di atasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Di pakaian itu, ada duri Manjusa Hua yang indah, yang terlihat misterius dan indah. Di balik pakaian itu, ada beberapa pita biru yang melayang, terasa seperti pakaian peri yang dikenakan oleh peri di langit. Chapter 299. Gaun peri ini sama indahnya dengan gambar, jika tampak nyata, betapa indahnya itu. Namun, saya tidak berharap Xiao Fu menunjukkan kostum peri ini. Kostum Kaisar Emas Abadi, tunjukkan. Jaga aku. Xiao Fu berteriak keras, memegang salah satu ujung gulungan dan mengocoknya dengan lembut. Tiba-tiba, gaun peri yang indah di gulir gambar menjerit dan terbang keluar dari gulir gambar, lalu melayang di atas kepala Xiao Fu. Pakaian yang keluar dari lukisan itu memang sangat indah, 3 poin lebih baik daripada ketika mereka berada di lukisan itu. Tekstur yang sangat halus, nada elegan, pola yang mendalam, masing-masing menunjukkan pakaian yang tak tertandingi. Keindahan dari yang abadi. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa gaun seperti peri ini tembus cahaya, terlihat kabur, tampaknya dibentuk oleh energi, dan bukan hal yang nyata. Tentu saja, untungnya, itu bukan hal yang nyata, jika ada peri seperti itu di dunia, tidakkah itu akan menarik wanita cantik untuk mematahkan kulit kepala mereka untuk merebutnya? Orang-orang mengandalkan pakaian, kuda, dan pelana, keindahan mana yang tidak ingin memiliki peri seperti itu? Setelah Xiao Fu memanggil pakaian dari lukisan itu, tangan kanannya berdiri di depannya dan mengambil keputusan. Kemudian, pakaian transparan jatuh dari bagian atas kepalanya dan menutupi tubuh Xiao Fu. Tampaknya Xiao Fu mengenakan kasa energi yang indah. Namun, seorang lelaki besar mengenakan gaun yang begitu indah, seperti peri dalam gaun peri. Tidak peduli bagaimana tampilannya, ada beberapa yang aneh dan sangat kontradiktif. Tentu saja, di mata Xiao Fu, bagaimana dengan keanehan dan pelanggaran? Pertahanan yang kuat. Jaga hidupmu. Harta ini, yang disebut Jingsaeng Xianling Yi, memiliki kekuatan pertahanan beberapa kali lebih kuat daripada 8 bintang arai bulu ilahi. Bahkan jika Anda memakainya dan membuat orang tertawa, Xiao Fu akan memakainya. Dan tepat saat Xiao Fu mengenakan Jin Xianling Yi, serangan kandidat distrik utara datang kepadanya. Tinju menengah, istirahat.
Saya melihat bahwa kandidat distrik utara meledak, membentangkan tangannya, dan meninju Xiaofu dengan pukulan. Pukulan ini sangat kuat, dengan suara ledakan besar. Dari sana, Xiaofu bisa merasakan kekuatan yang kuat darinya. Kandidat dari distrik utara ini hanya memukul pukulan dan sangat kuat. Bahkan mengetahui bahwa Jing Xian Lingyi memiliki pertahanan yang kuat, Xiaofu masih memiliki ketakutan di hadapan pukulan seperti itu. Tapi, Deng, kandidat dari distrik utara penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan Xiaofu dengan satu pukulan dan mengalahkan Xiaofu dengan pukulan. Cerita bersambung di bawah ini. Tanpa diduga, tinjunya menghantam kasa energi, seolah-olah mengenai sepotong logam, percikan api tajam keluar, dan bentrokan logam besar dibuat. Segera setelah itu, kandidat dari distrik utara diberi serangan balik yang kuat, dan mereka segera mundur selusin langkah. Xiaofu, di bawah perlindungan Jin Xian Lingyi, kembali normal setelah menahan sedikit. Melihat bahwa Jin Xian Immortal Lingyi menuai efek yang indah dan menahan serangan kandidat distrik utara seperti harimau, Xiaofu akhirnya membuka alisnya, dan mengangkat hatinya, dan juga meletakkan beban di pikirannya, dan menunjukkan senyum yang sudah lama hilang, katakan. Oh, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu berteriak dan membunuh? Katakan yang sebenarnya, meskipun kamu menghancurkan pertahanan pertamaku, Nether Shield, menghancurkan pertahanan ganda, susunan bulu bintang 8, tetapi Anda tidak bisa menghancurkan pertahanan ketiga ini. Kasa energi tembus pada tubuh saya disebut Jin Xian Immortal Lingyi, yang dapat bertahan melawan semua serangan di bawah Kaisar Perang. Bahkan jika Kaisar Perang menembak, jika dia tidak mengambil beberapa keterampilan nyata, dia tidak akan merusak pertahanannya. Dengan itu, Xiaofu menunjukkan ekspresi yang sangat puas, dan ekspresi suram di wajahnya benar-benar menghilang, dan seluruh orang lebih nyaman. Karena kandidat dari distrik utara tidak bisa menghancurkan pertahanan kostum abadi Jin Xian, apa dia masih memiliki sesuatu yang mengerikan? Namun, ketenangan Xiaofu pada saat ini juga berpura-pura, dia sangat gugup saat ini, karena dia memiliki sesuatu yang tidak dikatakan kepada kandidat distrik utara. Bahkan, pakaian abadi emas berulang ini memang mampu menahan semua serangan di bawah Warlord, dan pertahanannya sangat kuat. Namun, itu terdiri dari energi, dan durasinya hanya 1 jam. Setelah 1 jam, kostum peri di tubuhnya dan gulir gambar di tangannya akan menjadi tumpukan bubuk karena kehilangan dukungan energi. Dengan kata lain, jika kandidat di distrik utara tidak menyerang Xiaofu, selama 1 jam berlalu, pertahanan Xiaofu tidak akan menerobos. Tidak perlu terburu-buru untuk menyerang Xiaofu. Tentu saja, ini adalah masalah hidup dan mati. Xiaofu tentu tidak akan memberitahu orang lain, dan Xiaofu tidak mengatakan bahwa kandidat distrik utara tentu tidak tahu. Melihat bahwa pukulan itu tidak mencapai efek, kandidat distrik utara menyipitkan matanya, lalu menjabat tangannya, dan di tangannya, pedang patah dengan ujung yang patah. Belum waktunya bagi Xiaofu untuk melihat apa yang istimewa dari pedang yang patah ini. Calon distrik utara itu memegang pedang yang patah dan meluncurkan serangan lain. Surga membimbing jalan. Calon di distrik utara menunjuk pedangnya dan menunjuk ke arah Xiaofu. Seketika, gas pedang putih yang terlihat dengan mata telanjang membungkus momentum yang tak tertandingi dan melesat ke arah Xiaofu. Jian Qi berada di garis lurus dan menembak ke arah Xiaofu dalam bentuk batu gunung pecah, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi kehampaan. Tidak peduli bunga atau rumput atau batu, mereka tidak dapat menghentikan dampak dari gas pedang ini. Bahkan udara tampaknya dibagi menjadi 2 bagian ketika gas pedang ini lewat. Cerita bersambung di bawah ini. Boom! Gas pedang yang kuat ini mengenai pakaian peri Jin Xian Xiaofu, dan tiba-tiba, membuat suara keras. Saya melihat debu dan asap membubung, puing-puing terbang, dan gelombang kejut yang kuat berdesir. Namun, tidak peduli seberapa kuat Jian Qi, tidak peduli seberapa kuat ledakannya,
Tidak peduli seberapa menakutkan gelombang kejutnya, semuanya tidak ada hubungannya dengan Xiao Fu. Di bawah perlindungan Jingsheng Xianlingyi, apalagi luka, itu adalah sepotong debu yang tidak menyentuh tubuhnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa masalah. Kekuatan defensif Jingsheng Xianlingyi begitu mengerikan sehingga bisa menangkap pukulan kuat tanpa perbedaan, yang terlalu besar. Baik. Melihat bahwa bahkan keterampilan pedang yang kuat seperti itu tidak dapat membantu Xiao Fu, kandidat distrik utara mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi jelek sepertinya dia sangat tidak senang karena dia tidak bisa membunuh Xiao Fu tiba-tiba. Aku berkata, itu tidak berguna. Prajurit abadi Jinxian dan Kaisar tidak dapat menghancurkan pertahanan. Sepertinya kamu bukan panglima perang. Kamu ingin menghancurkan pertahanan. Itu adalah khayalan. Mari kita berhenti dan membicarakannya. Bagaimana dengan kamu dan aku? Jika Anda tidak memiliki kebencian, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda begitu gigih untuk berperang melawan saya? Di mana saya memprovokasi Anda? Xiao Fu bertanya lagi kepada kandidat distrik utara. Calon dari distrik utara mendengar ini dengan mendengus dingin dan berkata, apakah itu benar? Kaisar tidak dapat menghancurkan pertahanan. Haha, maka saya harus menghancurkan hari ini. Selain itu, Anda dan saya benar-benar tidak memiliki kebencian, tetapi Anda melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan, jadi. Awalnya saya pikir saya akan meledakkan Anda sampai mati dengan pukulan, dan saya bisa menyingkirkan kebencian saya, tetapi Anda harus menolak, dan meminta saya untuk menghancurkan Anda. Nah, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan perawatan yang warrior-warrior dapat nikmati. Chapter 300. Mati. Dengan itu, kandidat di distrik utara mendengus dingin, dan bukannya bergegas ke Xiao Fu, mereka membuat gerakan yang sangat aneh. Aku melihatnya membungkuk sedikit, memegang kedua tangan di gagang, dan kemudian menyembunyikan pedang di belakangnya, itu tampak seperti menarik pedang. Setelah kandidat distrik utara menyelesaikan postur ini, dia berdiri diam. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan 10 detik berlalu. Calon dari distrik utara masih berdiri diam. Awalnya Xiao Fu bertanya-tanya, apa yang dilakukan dan dikatakan kandidat ini. Apa itu, aku ingin menghancurkan mayatmu selama ribuan hari. Apa yang, coba perlakuan yang dapat dinikmati para pejuang. Bagaimana postur kandidat ini? Kenapa kamu tidak bergerak tiba-tiba? Semua jenis keraguan membingungkan Xiao Fu. Cerita bersambung di bawah ini. Belum ada jawaban. Tiba-tiba, Xiao Fu menatap mata, dan tiba-tiba merasakan napas yang menakutkan datang dari kandidat distrik utara. Tampaknya kandidat di distrik utara di depannya bukanlah seseorang, tapi binatang buas yang menakutkan. Calon dari distrik utara di depannya memberi Xiao Fu perasaan yang sangat berbahaya pada saat ini, membuatnya gemetar ketakutan. Tekanan kuat, masih menekan di atas kepala Xiao Fu, tampaknya seperti gunung, menekannya membuat kehabisan napas. Xiao Fu tampaknya terkunci, berdiri di tempat, kecuali gemetaran, tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Xiao Fu melirik ke arah calon utara, dan menemukan bahwa calon utara di depannya masih dalam posisi yang aneh, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kandidat pasti melakukan sesuatu. Seni bela diri yang kuat, sehingga akan ada napas dan paksaan yang kuat. Hanya seni bela diri yang sangat canggih yang dapat mengunci prajurit tingkat prajurit di tempat hanya dengan paksaan, tanpa bergerak. Dan tingkat seni bela diri ini setidaknya kelas menengah, bahkan lebih maju. Kelas atas. Pangkat surgawi. Seni bela diri surgawi. Bukankah seharusnya itu tidak mungkin? Xiao Fu menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkal tebakannya. Seorang kandidat dari Sifu, siapa yang tahu keterampilan seni bela diri? Apa itu mungkin? Tidak mungkin. Bahkan jika mereka adalah tuan terkuat dari gerbang Tianmen, mereka tidak pernah memiliki keterampilan seni bela diri Tianji.
Hanya orang kuat tak tertandingi di gerbang bumi yang bisa memiliki seni bela diri yang kuat. Selain itu, bahkan jika kandidat di distrik utara di depannya memiliki keterampilan seni bela diri surgawi, dia tidak bisa berhasil dalam berlatih. Apa itu seni bela diri Tianji? Itu bukan kios jalanan yang buruk, bagaimana bisa begitu mudah untuk berlatih? Pada saat yang sama, itu adalah sumber daya yang sangat maju untuk penanaman. Sumber daya semacam ini hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang memiliki kekuatan besar dan keterampilan yang dalam. Seni bela diri biasa, belum lagi tampilan, bahkan tidak dapat berlatih, dan mereka tidak memahami prinsip-prinsip seni bela diri tingkat surga. Ini adalah masalah pemahaman. Kekuatan tidak bisa mencapai tingkat tertentu, dan tidak mungkin untuk memahami tempat seni bela diri tingkat tinggi. Ini seperti seorang anak buku yang memegang buku yang hanya bisa dibaca oleh seorang bujangan, dia dapat memahami teks di atas, tetapi dia tidak mengerti apa artinya. Selain itu, pemahaman adalah satu hal, menguasai esensi seni bela diri Tian Order, dan menampilkannya, itu adalah masalah lain. Bahkan jika Anda memahami urutan seni bela diri, tetapi ingin berlatih dan menampilkannya, itu bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, Xiao Fu percaya bahwa kandidat distrik utara ini jelas tidak melakukan keterampilan seni bela diri. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, bahkan jika itu bukan seni bela diri pangkat, itu setidaknya seni bela diri di atas pangkat menengah. Tentu saja, Xiao Fu tidak tahu bahwa kandidat di distrik utara tidak perlu memahami seni bela diri atau berlatih seni bela diri. Dia memiliki bak yang kuat. Anda tidak perlu memahaminya, dan Anda tidak perlu berlatih untuk dapat melakukan keterampilan seni bela diri tingkat surga. Jika Xiao Fu tahu tentang ini, saya khawatir dia akan ditentukan. Pada saat ini, merasakan napas kuat dari kandidat di distrik utara, bahkan jika Xiao Fu memiliki perlindungan terhadap Lingi Jinxian, ia tidak merasakan rasa aman. Dan dengan berlalunya waktu, nafas yang kuat dan paksaan horor dari kandidat di distrik utara telah menjadi lebih dan lebih kuat, dan telah menjadi begitu kuat sehingga sedikit berkat tidak dapat diperkirakan. Tampaknya ini bukan kasus dengan Warlord. Berpikir bahwa kandidat distrik utara benar-benar dapat memancarkan suasana yang sebanding dengan Warlord, Xiao Fu menjadi semakin ketakutan. Dia ingin memohon belas kasihan sekarang, dan ingin kandidat distrik utara berhenti dan berlutut untuk membiarkan orang lain mengampuni hidupnya. Tapi bagaimanapun, paksaan yang kuat membuat Xiao Fu tidak dapat berbicara. Apa yang tidak dapat Anda hindari bahkan lebih mustahil. 20 detik. Dengan cara ini, postur aneh menggambar pedang dari para kandidat di distrik utara berlangsung selama 20 detik, dan Xiao Fu juga dengan tidak nyaman bertahan selama 20 detik. Akhirnya, wow! Saya melihat pedang patah yang tersembunyi di belakang kandidat distrik utara, dan dia langsung ditarik di depannya. Segera, pedang dipotong ke arah Xiao Fu. Pada saat ini, kandidat dari distrik utara memancarkan cahaya keemasan dan membunuh, seperti dewa perang yang suci. Siapapun di depannya harus berlutut. Momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, niat kematian yang dingin dan mematikan bahkan lebih menakutkan daripada Raja Yan Luo. Sosoknya seperti teleport, dan dia datang ke tubuh Xiao Fu sekaligus. Kemudian, pedang terpotong pada pakaian peri peninggalan emas yang dikenakan oleh Xiao Fu. Boom! Pedang patah yang dipegang oleh kandidat dari distrik utara meledak menjadi nyala api, menyinari cahaya yang menyilaukan, menebas Jin Xixian Lingyi, dan meledak dengan suara keras. Jin Xixian Lingyi dipotong oleh pedang, dan kekuatan besar itu membuat seluruh peri sedikit gemetar, seperti riak, dan gelombang energi terbentuk di daerah tempat Xianyi diserang. Ketika riak-riak menghilang, kekuatan pedang yang luar biasa tampaknya habis dengan gelombang riak. Panggilan. Melihat bahwa Jin Xixian Lingyi menolak kengerian kandidat distrik utara, Xiao Fu lega di hatinya, dan hati yang dia angkat juga diturunkan. Akhirnya ditolak. Namun, sebelum dia senang, pada saat ini,
kandidat dari distrik utara benar-benar mengangkat pedang yang patah lagi, dan kemudian memotongnya dengan parah. Potongan kedua. Luka yang mengerikan, sebenarnya ada luka kedua. Boom! Ada ledakan lain, gelombang riak, dan kekuatan luka ini tidak terlihat. Potongan kedua juga ditentang oleh kostum peri Jin Xian. Namun, ketika menolak potongan kedua, Jingsheng Xian Lingyi awalnya transparan, dan sekarang lebih transparan. Melihat potongan kedua juga dilawan, hati Xiao Fu yang disebutkan tadi diturunkan lagi, dan dia berkata, kali ini akhirnya ditolak. Seharusnya tidak ada potongan ketiga. Namun, kenyataan seringkali bertentangan dengan ide. Semakin sedikit Fu Xiao berharap memiliki potongan ketiga, semakin cepat potongan ketiga menuju Xiao Fu. Dan, itu bukan hanya 3 potong. Bersambung, nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.